menjadi makmum, keduanya itu harus ijtima, berkumpul di makanin, di satu tempat, ya baik di masjid maupun di rumah maupun di musola. Yang penting imam dan makmum jangan terpisah, harus berada di satu tempat. Jangan imamnya di sini sendirian, makmumnya duduk di mana gitu ya, nggak boleh. Atau dengan menggunakan layar ya atau TV. Walaupun siaran langsung, tapi keadaan imam dan makmum ini terpisah tempat. Ini tentu saja tidak boleh. Ya misalnya sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda, nah kita makmumnya di sini itu nggak boleh ya, karena berpisah tempat. Walaupun dibantu dengan televisi, disiarkan secara langsung, tetap itu dianggap tidak sah berjamaahnya, karena selain makmum dan imam, selain makmum harus mengetahui setiap gerak perpindahan rukun yang dilakukan oleh imam, makmum pun gitu ya harus berada di satu tempat bersama imamnya. Fa in kana di masjidin sohal ittidau. Kalau memang keduanya berada di dalam masjid, maka sah berjamaahnya. Ya, imam dan makmum berada di satu tempat. Ya di sini dicontohin masjid ya. Mau masjid kayak musola, rumah, yang penting imam dan makmum berada di satu tempat. Maka sahlah keduanya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tapi walau kana ahaduhuma fihi wal akharu kharijahu, dan jikalau adalah salah satu dari keduanya itu di masjid, sedangkan wal akhuru yang lainnya berada di luar masjid, ya artinya imam dan jamaah yang lain ini berada di masjid, sedangkan jamaah yang lainnya lagi yang tersisa disebabkan karena nggak muat padat jamaah yang ada di dalam, maka terpaksa mereka mengerjakannya di luar gitu ya, di luar dari musola nih. Maka harus ada persyaratan. Persyaratannya apa? Syurito ada muhailin, dipersyaratkan nggak boleh adanya penghalang, nggak boleh ada penghalang. Kayak begini misalnya, contoh musola kita nih, ini baris pertama penuh, 2, 3 sampai belakang. Kemudian di belakang nih di jalan gang tuh, di situ dibikin lagi jamaah asar. Ini pintu harus dibuka nih. Nah pintu kaca ini harus harus dibuka. Jadi nggak boleh adanya penghalang antara makmum yang di luar dengan makmum yang di dalam. Paham ya? Nah jadi pintunya harus dibuka. Karena berapa banyak masjid-masjid pada saat melaksanakan sholat Jumat, karena pertimbangan ruangan dalam ini pakai AC gitu ya, ya maka pintunya dia tutup. Ya. Di dalam sah, cuman yang di luar nggak sah, harus dibuka. Karena nggak boleh terputus, nggak boleh terhalang antara makmum yang ada di luar dengan makmum yang ada di dalam. Jadi harus dibuka, harus dibuka. Jadi nggak boleh tertutup, karena tidak boleh terpisah antara jamaah yang ada di luar dengan jamaah yang ada di dalam. Ini kan terkadang orang ngebelain AC, tutup AC nih, wah gitu ya. Nah, dia sah, yang di luar nggak sah sih ya. Nah, jadi harus dibuka. Tapi ini dibukanya pintu ini di awal aja. Nah sedangkan selanjutnya kali itu kena angin, bluk nutup, itu tetap yang di luar dianggap sah. Ya. Karena sesuai dengan kaidah usul yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaaf dalam kasus lanjutan, tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Nah, jadi kalau di permulaan harus dibuka, ya dibuka biar jamaah di luar bersambung, ya tidak terhalang dengan jamaah yang ada di dalam. Nah seandainya udah dibuka, rakaat kedua misalnya gitu angin, goblok kayak tutup gitu, orang lagi sholat semua kan, masa saya kamu ngebuka lagi? Orang semua lagi pada sholat, dimaaf. Yang penting di permulaan itu harus dibuka. Yang sesuai dengan kaidah yuktafaru fil dawam ma la yuktafaru fil ibtida.
dimaaf dalam kasus lanjutan, tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Kita pengen sholat, mimisan, sholat belum dimulai, harus dibersihin. Darah mimis atau bisul yang berdarah itu harus dibersihin, nggak sah. Mengawali sholat dengan hidung berdarah itu nggak sah. Nah, tapi kalau sholat sudah dimulai, nah, pas kita sujud mungkin agak kelamaan, berdarah, lanjut. Nah, disebabkan karena darah tersebut keluar di pertengahan sholat. Jadi tidak dimaaf di permulaan, tapi dimaaf di pertengahan. Nah, jadi dipersyaratkan kalau memang satu jamaah berada di dalam dan jamaah yang lain berada di luar, syurito ada muhailin, dipersyaratkan nggak boleh adanya penghalang. Seandainya ada penghalang, al-wuqufu wahidin hida'an manfadin. Kalau memang ada penghalang, dipersyaratkan salah seorang dari mereka wukuf berdiri hida'an manfadin, ya di depan celah pintu. Ya, misalnya hujan nih, hujan. Nah, sedangkan jamaah yang di luar nggak bisa mengerjakannya di jalan, tapi harus mengerjakannya di rumah sana atau di sebelah. Nah, maka harus ada salah satu di antara mereka yang memantau pergerakan makmum yang ada di dalam musola gitu ya. Nah, jadi di terasnya tuh atau di pintu rumah di seberang sana itu harus ada orang yang ngeliatin gerakan jamaah yang ada di dalam musola. Nah, posisinya, fungsinya itu sebagai pengganti bagi makmum yang ada di dalam. Ya kan yang di dalam kan nggak ngeliat nih. Nah, disebabkan karena di dalam rumah. Nah, jadi mereka nggak bisa ngeliat jamaah yang ada di musola. Makanya harus diwakilin ke satu aja, gitu ya, di depan pintu gitu ngeliatin dari rumah sana ke musola. Nah, jadi perwakilan. Nah, walaupun tidak semuanya bisa melihat. Nah, jadi yang di dalam ngikutin yang di depan pintu gitu ya. Yang di depan pintu ngawasin jamaah yang ada di musola. Nah, ini kalau antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain terpisah bangunan. Kemudian yang kelima, wa muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalafatun fiha. Makmum itu harus sesuai di dalam, harus cocok ya, muwafaqah harus cocok di dalam mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Ini biasanya sunnah abad ya, yang apabila mukhalafah berbeda dengan imam, tak khusyuk menjadi rusak sholatnya. Jadi si makmum harus sama, harus cocok dengan imamnya dalam melakukan kesunnahan, yang apabila nggak cocok maka sholat makmum jadi batal. Nah, seperti misalnya imam melakukan sujud tilawah, itu kan sunnah ya. Setelah dia membaca ayat sajadah, wasjud waqtarib misalnya gitu ya, wasjud waqtarib. Nah, kan itu ayat sajadah, disunnahkan bagi imam melakukan sujud tilawah. Nah, makmum wajib ikut gitu maksudnya. Nah, karena kalau makmum nggak ikut, makmum berbeda gerakan antara imam dengan mereka, yang menyebabkan sholat makmum menjadi batal. Atau imam melakukan sujud sahwi dalam sholat subuh disebabkan karena lupa baca doa qunut, makmum wajib ngikut. Makmum wajib ngikut. Nah, jadi walaupun ini terhukum sunnah, tapi kalau makmum nggak ngikutin imamnya, maka mengakibatkan sholat makmum menjadi batal. Jadi harus cocok di dalam melakukan amaliyah sunnah yang terdapat di dalam sholat. Di antara contohnya adalah imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib ikut melakukan sujud tilawah. Imam melakukan sujud sahwi, makmum juga wajib ikut melakukan sujud sahwi. Nah, kecuali kunut. Kalau kunut ini sunnah yang apabila berbeda antara imam dengan makmum dalam mengerjakan kunut, ini tidak menyebabkan sholat berjamaahnya menjadi batal. Ya misalnya nih, imamnya nggak baca doa kunut,
tapi makmumnya baca doa kunut ya sendiri gitu. Nah, ini kesunahan yang apabila berbeda antara imam dengan makmum tidak menyebabkan makmum batal sholat berjamaahnya. Yang batal itu cuma dua kok. Sujud tilawah dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Kalau tahiyat awal, kalau imam ngerjain, makmum boleh nggak ngerjain. Tahiyat awal, begitu pula kunut. Imamnya kunut, makmumnya kagak, sah. Imamnya nggak kunut, makmumnya kunut, sah gitu ya. Karena itu sunnah-sunnah yang apabila berbeda antara imam dengan makmum tidak menyebabkan sholat berjamaah menjadi batal. Kemudian yang keenam, ya, di lembar berikutnya halaman 17,